Kasus pembunuhan tragis menimpa seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Banjarmasin. Korban diduga dibunuh oleh oknum anggota polisi berpangkat Bribda dengan motif cinta segitiga. Tak sampai 24 jam sejak jasad korban ditemukan, Satreskrim Banjarmasin bersama tim gabungan menangkap pelaku. Terduga merupakan oknum anggota Polri berpangkat Bribda yang bertugas di Satuan Samapta Polres Banjarbaru. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu dini hari di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 15. Kasus diduga bermotif cinta segitiga. Pelaku dan korban yang berada di dalam mobil terlibat cekcok. Setelah korban berniat membongkar hubungan gelap mereka kepada calon istri pelaku panik dan menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban dibawa ke Banjarmasin dan dibuang ke saluran drainase kawasan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Maka ada kata-kata daripada korban yang membuat tersangka emosi, yaitu akan melapor kepada calon istrinya tersangka. Tersangka panik sehingga melakukan kegiatan pembunuhan tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa ponsel korban, dompet, serta kendaraan yang digunakan pelaku. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian Ainis melaporkan. Kapolri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa 9 warga negara Indonesia di Kamboja. Para korban tergiur iming-iming gaji besar namun justru dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau scammer. Kepolisian menyebut 9 WNI direkrut melalui tawaran pekerjaan sebagai operator komputer dengan janji penghasilan 9 juta rupiah per bulan. Setelah tiba di Kamboja, para korban dipaksa bekerja sebagai admin penipuan online dan judi daring serta menderita tekanan dan kekerasan. Polri berkoordinasi dengan kementerian terkait dan otoritas setempat untuk menyelamatkan dan memulangkan para korban ke Indonesia. 9 korban terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan dan salah satu korban tengah mengandung 6 bulan. Hingga kini kasus masih terus didalami untuk menelusuri jaringan perekrut dan pelaku TPPO. Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang tidak masuk akal dan selalu memastikan prosedur penempatan kerja resmi. Dari hasil koordinasi dan penyelidikan ditemukan 9 korban yang diantaranya 3 orang perempuan dan 6 orang laki-laki yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pada saat kami temukan, ke-9 orang tersebut telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja. Bahwa korban melarikan diri dari tempat bekerjanya masing-masing karena selalu mendapatkan perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis, di tempat mereka bekerja. Ini merupakan proses pemulangan tercepat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah kembali ke tanah dan kami sebagai Presiden KSPSI dan juga Presiden Konfederasi Buruh Asia Tenggara mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa terhadap kinerja Deks Keluarga Polri Banjarmasin yang sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakan negara, bahwa negara hadir untuk membantu warganya. Jadi ini merupakan juga sebuah peringatan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan ini mungkin sebagai pembelajaran hikmah bagi kami ya, kepada warga masyarakat supaya tidak mudah terjebak, supaya lebih hati-hati dan tidak mudah tergiur terhadap ajakan-ajakan untuk bekerja di luar negeri yang ini tentunya menjadi masalah. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, pelaku teror bom 10 sekolah di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku nekat beraksi karena kecewa lamarannya ditolak keluarga mantan kekasihnya. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga sang mantan kekasih.
Tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022, kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya 10 sekolah di kota Depok menerima pesan elektronik berisi ancaman bom. Tim dari Polres Metro Depok bersama Gegana menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sejumlah sekolah yang menjadi sasaran teror bom lewat pesan berantai. Salah satunya SMA Ar-Rahman Depok. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor. Pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Pengirim email mengaku memiliki motif pribadi, yaitu kebencian terhadap dunia pendidikan di Depok, serta ketidakpuasan terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob turut diterjunkan untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh guna memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi sekolah. Pihak sekolah menegaskan tidak mengenal nama pengirim dan memastikan yang bersangkutan bukan merupakan alumni SMA Ar-Rahman. Kalau bahasa ancamannya sih itu dia meluapkan kecewaannya segala macam ya, masalahnya kayaknya pribadi, tapi itu mengaitkan dengan dendam ke sekolah-sekolah gitu, mengancam teror bom dan sebagainya. Itu sih yang saya masih nggak masuk akal sebetulnya. Iya, emailnya situ ada namanya kok, nanti keterangannya ada namanya, kalau nggak salah namanya mengatasnamakan pribadi ya, atas tuh universitas alumni juga salah satu kampus, terus alumni juga di salah satu sekolah SMA di Depok. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekira 10 sekolah yang mendapat ancaman teror. Setelah menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam oleh terduga pelaku, 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Polisi sudah memeriksa alamat yang tertera di email dan masih mendalami apakah pengirim sesuai nama yang tertera atau seseorang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, dan BNN melakukan razia kendaraan bus pariwisata di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Masih bagus Pak, power ban buat ininya. Satu persatu bus pariwisata dilakukan pemeriksaan kelayakan bus, mulai dari rem, ban, hingga surat administrasi. Dalam razia ini, petugas menemukan bus yang masih menggunakan klakson telolet. Petugas pun langsung mencabut klakson yang dinilai membuat bising pengguna jalan lain. Pihak Disub Bandung Barat sendiri telah melarang pemakaian klakson telolet di kendaraan. Dalam cek kaitan kendaraan, ada beberapa kendaraan yang memang menggunakan toilet dicabut, kemudian berikut dengan para supirnya, sudah kita supirin, pastinya negatif. Selain pengecekan kelayakan armada bus, petugas BNN Bandung Barat juga melakukan tes urin kepada para supir bus untuk pastikan mereka bertugas dalam kondisi sehat.
Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, petugas akan terus melakukan pengecekan kelayakan bus pariwisata di objek wisata Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Ciptakan kondisi aman dan nyaman di musim libur Natal dan Tahun Baru. Polisi menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus antar kota antar provinsi di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Dalam tes urin tersebut ditemukan 2 pengemudi bus positif narkoba. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo. Pemirsa, geram dengan maraknya pungutan dan parkir liar di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun ke jalan, tertibkan langsung praktik tersebut. Penertiban dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Gerah dengan laporan masyarakat terkait pungutan dan parkir liar di wilayahnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung mengambil tindakan. Bersama aparat terkait, Farhan turun ke jalan menertibkan praktik pungli dan parkir liar yang dikeluhkan warga itu. Saat penertiban, Wali Kota Farhan menemukan ratusan kendaraan motor terparkir di atas trotoar. Selain itu terdapat puluhan mobil yang juga terparkir di badan jalan di depan kantor pos Asia Afrika. Seluruh kendaraan yang melanggar aturan kemudian dihalau petugas ke kantong parkir resmi yang telah disediakan. Nanti akan ada tindak pidana ringan, di mana mereka kena tindakan pidana berupa kewajiban melapor dan uang punglinya semua akan disita. Tadi berapa Pak? Dicari berapa parkir di sini Pak? Menurut kabar katanya 10 ribuan per motor. Jadi itu sudah, itu mau pungli aja 100%. Kita sikat semua. Razia pungli dan parkir liar di Kota Kembang berawal dari peristiwa yang viral di media sosial. Seorang juru parkir meminta uang secara paksa kepada pengendara mobil di kawasan Braga. Sebelumnya pengendara telah memberikan uang sebesar Rp15.000, namun juru parkir itu kembali menagih uang sebesar Rp15.000. Saat diminta karcis resmi, ia tidak bisa menunjukkan. Pengemudian takut kemudian tancap gas. Padahal Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menegaskan jika juru parkir tidak bisa memberikan karcis, maka tarif parkir akan digratiskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.